bin Juhainah. Jadi Bani Huraqah bin Juhainah. Ya tugasnya itu saja. Ya, karena mereka ini memberontak, ya enggak. Lalu diperangi, lalu disuruh masuk Islam. Fasabahnal qaum, maka manakala sampai waktu subuh kami menemui suku itu, fahazamnahum, ya kami serang, kata Usamah kan, kami serang, pemberontak itu kami serang, kami berperang. Kalah mereka terpojok. Walahiqtu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum. Aku pun berjumpa ya dengan aku berjumpa dan juga seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Artinya saya berjumpa orang itu plus ada kawan mengawani saya orang Ansar. Kami menyerang dia itu yang terpojok ya. Rajulan minhum, akan seorang laki-laki dari kalangan orang kafir tadi. Falamma gasyainahu, manakala kami berdua memojokkannya ting pakai jurus kan, terpojok kan maksudnya, ya enggak. Qala, ketika itu waktu berperang itu mau ditimpas, ditebas oleh oleh Zaid. Oleh Usamah bin Zaid, mau ditebas oleh Usamah bin Zaid. Ketika mau ditebas, dia bilang, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahasanya ting luput kan. Kena sih, yang sangat kena kan. Lalu roboh kalah musuh nih. Nah, waktu mau dihabisin oleh Usamah, hendak ditebas oleh Usamah, dia bilang la ilaha illallah. Orang Ansar nggak jadi dia masuk Islam. Ya nak, dia nyebut dia ada Tuhan selain Allah, nggak jadi dia. Kata Usamah, pura-puranya mah, ya Allah. Pas terpojok nyar, langsung ditimpas oleh Usamah. Ini adalah tegana holo kan. Saking cepatnya anunya. Qala la ilaha illallah fakaffal ansar anhu, ya enggak? Yang rajulun ansar tadi enggak berani, dia ngucap la ilaha illallah. Nah, fata'antuhu, kalau si Usamah ditombak birumhi dengan tombakku hatta qataltuhu, sampai aku bunuh dia. Alasan Usamah pura-pura. Ya enggak, ini terpojok ngucap la ilaha illallah. Ya paling-paling kalau la ilaha illallah kami berhenti, dia yang nebas saya. Gitu. Usamah berpikir, makanya dia tebas. Falamma qadimna balagan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, manakala kami sampai pulang dari berperang, balaga sampai ya kabar itu kepada Nabi. Faqala, berkata Nabi, ya Usamah, marah Nabi. Aqatal tahu ba'dama qala la ilaha illallah. Usamah, apakah engkau bunuh ia sesudah dia mengucap la ilaha illallah? Qultu, lalu Usamah membela diri, karena muta'awidan ya Rasulullah, dia itu cuman pura-pura untuk menameng dirinya dengan kalimat tauhid. Aslinya tidak. Saya tahu dari mukanya tuh, mulut-hulut muhanya. Ya kalau mulut-hulut. Nah mulut-hulut aja. Dasar muhanya itu. Famazala yukarriruha, diulangi Nabi. Ya Usamah, aqatal tahu ba'dama qala la ilaha illallah. Usamah, aqatal tahu ba'dama qala la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, itu riwayat Muslim, kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Dibuliki Nabi, kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Itu riwayat Muslim kalau dibuka. Jadi bagaimana nanti kamu memperbuat di hadapan Allah pada hari kiamat dengan kalimat la ilaha illallah? Dia mengucap la ilaha illallah, engkau bunuh dia, engkau ponis dia kafir. Dia diponis dulu kan, dengan sebab memponis dia kafir lalu dibunuh. Diponis dia kafir lalu dibunuh, nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah gimana?
Hah? Dalam riwayat lain ujar Nabi, ya, ini riwayat yang lain, ala syakata an qalbi. Kata Usamah, oh dia pura-pura ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Asyakata an qalbi. Apakah sedang engkau belah dadanya, lalu engkau lihat dadanya bertulisan kafir? Memang seperti itu. Dia mengucap apa? La ilaha illallah. Lalu kamu ponis kafir. Dari mana tahu dia kafir? Dia pura-pura ya Rasulullah. Dari mana kamu tahu pura-pura? Itu hatinya mungkin kafir. Engkau belah hatinya. Kau belah hatinya dan tulisan kafir. Kan contoh nang kayak siapa? Di dalam surah Kahfi Nabi Khidir. Ya Allah, ada anak kecil kan? Pacah Nabi Khidir kan. Pacah. Mana bungas benar? Anak itu lucu, bulat. Ya Allah. Apa lamak. Nah, itu lucu. Pokoknya dikatuji orang. Nah. Jadi jangan Nabi Khidir ningnang apa? Terkejut Nabi Musa kan terkejut kan? Terkejut Nabi Musa. Kai. Dia apa ya kai? Pacah, tambor otaknya. Ujar siapa? Ujar Nabi Khidir apa? Setelah selesai perjalanan kan baru dijelaskan. Anak ini nanti besarnya kafir. Sedangkan ibu bapaknya solehah. Nanti anak ini besarnya, kata Nabi Khidir, dia bukan sekedar kafir, tapi mengajak ibunya kafir dan ibunya akan ikut kafir ibu bapaknya. Kata Nabi Musa, dari mana anda tahu? Dari seperti ini kan? Dikoyak oleh Nabi Khidir. Koyak sih. Kalau tidak salah dibelikat ya. Koyak Nabi Khidir. Ya, pak. Ini jangan nganu disensor lah. Ini ratingnya 17 tahun ke atas filmnya. Batulisan kafaroh. Nah, tulisannya kafir. Nah, pertanyaan Nabi seperti itu. Kamu seperti Nabi Khidir ya? Akan seolah-olah seperti itu kan? Ponis. Tahu nggak kamu belah nggak dadanya? Nggak kan? Oh itu kafir Ustaz. Jadi ulun pukuli sampai mati. Misalnya. Belahlah dadanya. Belah dadanya. Adalah bertulisan kafir. Ya kan? Sakali bertulisan Jubaidah. Tulisan Jubaidah. Rupanya jadi membunuh-bunuh hantu karena berabut binian tadi kan. Jadi dengan membawa nama-nama kafir-kafiran kan bunuhnya. Sakalinya dasar cinta sejati Jubaidah. Bertulisan Jubaidah. Baik. Kata Usamah ya, ini disebutkan hatta tamanna itu ani lam akun aslam tu qabla dzalikal yaum, sampai aku berangan-angan bahwa saat Nabi marah kepada aku begitu marahnya, saya berangan-angan saat itu saya belum masuk Islam. Jadi kan bila belum masuk Islam kan dicaci maki kan enggak apa? Ya karena kafir kan. Lalu aku masuk Islam kata beliau. Setelah dicaci-caci, kan dicaci-caci, dimarahin Nabi, saat itu belum masuk Islam nih. Lalu setelah Nabi selesai, aku berislam. Kan dengan Islam terhapus dosa kan? Dengan Islam semua dosa besar, dosa apapun masuk Islam. Dengan masuk Islam terhapus. Aku berangan-angan seperti itu. Saking menyesalnya. Dan terbukti penyesalan Usamah bin Zaid itu dibuktikan. Beliau tidak berani lagi memponis orang kafir dan secepat itu membunuh orang muslim, menghalalkan darah muslim, tidak berani. Terbukti di mana? Perang Jamal sama perang Siffin. Usamah bin Zaid tidak memihak. Seperti perang Jamal, Usamah bin Zaid tidak memihak Aisyah, tidak memihak Sayyidina Ali. Di mana Sidin begana? Di dalam rumah, dibawahi, ayo empat aku aja. Ya kan, ayo, itu kan terjadi kan, walaupun damai kan akhirnya karena istihad aja itu kan, karena istihad, tapi tetap berperang. Sama nggak berani. Ada aja sama, ndak terbayang waktu Nabi marah. Ndak. Terbesar ikam di bawah. Ayo kita kuciakan, ayo di sosmed rame-rame. Bidah syirik kafir. Ada. Di mamai paguruan. Misalnya nyatu bekas mantannya, bukan mantan, tamatan Yasin, cuman misalnya sekolah di Lipia, lalu sekolah di Wahabi misalnya kan. Tapi tobat sudah. Tuhan aku cakap Tuhan. Kenapa tampiling sidin aku aja. Tobat. Artinya apa? Usamah bin Zaid tobat beliau. Enggak berani. Jangan semudah itu mengkafirkan orang.
Artinya kafir, ya, laknat, caci maki, ya, itu jangankan kepada sesama muslim, kepada non muslim saja itu dibahas dalam kitab Rawaul Bayan, kitab Sir Ayatil Ahkam karangan Syekh Ali As-Sabuni. Apa kata beliau? Hukum mengatakan kafir, nih jangankan mengatakan sesama muslim musyrik, mengatakan sesama muslim kafir, mengatakan ya kafir saja kepada orang kafir itu tidak boleh. Jangan bertentu, misalnya ada lewat pendeta, kafir, mana kafir, kafir bergantungan dadayan, jangan, ada boleh, nggak boleh, udah boleh, kafir, kafir, mana kafir, udah boleh. Tapi kalau secara umum boleh, nggak boleh. Kenapa? Karena kita ketika mengatakan dia kafir, belum pasti dia kafir. Karena akhir hayatnya kita tidak tahu, siapa tahu dia muslim, dia masuk Islam, ya enggak? Kita yang mengucap, wah kamu musyrik, wah dia seolah-olah paling benar, paling Islam, paling tauhid, ya paling sunnah, ya enggak, paling ningsak dahinya, kan? Seolah-olah seperti itu. Nah, siapa tahu orang yang mencaci maki itu akhir hayatnya dia yang kafir. Man qala di akhihi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma. Kan ada hadisnya kan sebelumnya. Siapa yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, "Hei kafir," ya, maka akan menimpa kepada dia. Kafir itu kan apa dia? Makanya orang yang mudah memponis orang lain syirik dan kafir itu nanti berpotensi matinya su'ul khatimah. Ucapan dia tadi Allah kembalikan ketika meninggal dia su'ul khatimah. Bahaya. Makanya ujar Imam Ghazali, bila ketemu orang kafir kita mendoakan, ya Allah lebih baik dia daripada saya, dia kan belum Islam. Artinya kan kalau dia nanti suatu saat Allah takdirkan masuk Islam, habis dosanya. Kalau saya kan sudah Islam, apa yang saya perbuat kan dosa. Ya Allah, lebih baik ya non muslim ini ketimbang saya. Lebih baik dia ya Allah ketimbang saya. Hati orang sufi itu kan seperti itu. Tidak gampangan mengkafirkan orang lain. Ini orang kafir loh, nggak boleh. Kafir. Ya. Kafir kemana kafir? Ini kafir juga kah si kong nih? Sesama kafir lo bertemuan lah. Udah boleh gitu. Ya. Bahkan kepada iblis sekalipun, itu di dalam kitab Rawaul Bayan kan. Apa hukumnya melaknat iblis? Apa hukumnya? Membuang-buang waktu. Mubah ya, mubah, boleh. Tapi kadang pahala. Kalau kan ikam pina lambat ke jodoh. Lambat aku jodoh nah. Ikam mandak nyaman lah, ini ada amalan supaya ikam diterima berdatang, amalakanlah sehari itu sekitar 500. Bacaannya adalah Fir'aun laknatullah, Fir'aun laknatullah, Fir'aun laknatullah, Fir'aun laknatullah. Itu baca 500, tambah pulang iblis laknatullah, iblis laknatullah, iblis laknatullah, iblis laknatullah. Ya, Fir'aun laknatullah, Fir'aun laknatullah, Fir'aun laknatullah. Jadi tasbihnya itu iblis laknatullah, iblis laknatullah, iblis laknatullah, iblis laknatullah. Itu tasbih dia misalnya kan. Nggak ada satupun ulama yang ngasih amalia seperti itu. Tapi boleh. Iblis laknatullah boleh. Oh, iblis laknatullah telah berkata, boleh seperti itu kalian ceramah kan? Iblis laknatullah boleh. Karena dia statusnya matinya memang dalam keadaan dilaknat. Nah kayak Fir'aun. Nah kalau orang masih hidup nggak boleh seperti itu. Meskipun dia kafir. Kenapa? Karena masih ada potensi rahmat Allah masuk ke dalam hatinya. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan kafir itu boleh disebut. Ya, seperti Fir'aun, seperti siapa Qarun, itu boleh laknatullah, tapi tidak berpahala. Tidak berpahala. Kalau ikam misalnya maruqyah orang ya kalau kada mempan, ikam gede iblis laknatullah, iblis laknatullah. Nah, bojogetnya. Nah. Padahal bojogetnya. Lain jadi amalan itu. Jadi buang-buang waktu. Itu iblis tak? Ini sesama muslim. Kenapa gampang sekali? Ya enggak, mengkafirkan, mensyirikkan.
Tunggu dulu, lihat dulu. Asyaqaqta sadri, apakah kau belah dadaku? Nah, kalau kau kurang yakin belah dadaku, terdapat namamu. Oh, aja. Nama Allah. Nah, kayak wallahu alam bisawab, apakah itu benar atau tidak yang cerita siapa? Dato' Abulong lah. Ya enggak? Nah, beliau kan disebarin berita hoax, kemudian kata-kata beliau yang jazab itu terucap. Nah, akhirnya kan diponis beliau. Tapi beliau tidak kafir. Ya, tidak kafir beliau. Terbukti darah beliau kan, itu wallahu alam. Terpancar bertulislah ilaha illallah. Syekh Siti Jenar ya itu ya. Orang kan ceritanya seperti itu. La ilaha illallah. Karena seperti Dato' Abulong itu kan beliau tetap sholat, ya enggak? Tetap sholat, dicalapakan di dalam banyu sembahyangnya. Karamat beliau. Artinya tidak segampang itu mengkafirkan orang lain. Makanya mengkafirkan sesama muslim itu adalah perkara yang sangat sulit. Sulit. Kenapa? Mengefek kepada kita. Mendingan diam. Ya Allah. Makanya bila kita sambati orang, syirik nih. Ya Allah, Islam nih kita. Bid'ah, sunnah. Ya Allah, kafir nih. Ahlul jannah. Itu aja, santai aja. Ya Allah, santai aja. Yang dibalasnya Allah nang balas. Karena tabulik ke inya. Dan memang terbukti, ya, memang terbukti. Terbuktinya di mana? Yang orang yang sering mengkafirkan orang lain, terbuktinya di mana? Belum mereka itu meninggal, paham mereka itu sudah arah ke sana. Arah paham ya keluar dari kaidah Islam, mutajasimah. Ya enggak, paham mereka itu kan mutajasimah. Allah dikatakan berkepala, Allah dikatakan bertangan, Allah dikatakan berkaki, Allah dikatakan punya pantat. Di mana buktinya? Karena sumastawa alal arash katanya. Kemudian Allah duduk bersama yang di arash. Mereka memaham ayat secara tekstual sehingga Allah itu dipaham mutajasimah, punya jisim. Nah, sebetulnya mereka ternyata kembali ke kafiran itu ke mereka. Kenapa? Karena mereka menyamakan Allah dengan yang lain, bertentangan dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, yang semisal, yang sama dengan Allah. Lalu cerita Allah bersemayam itu apa? Itu bahasa majas, ya enggak? Yang cerita wajhullah, wajah Allah, itu bahasa majas. Bahasa majas terjadi dalam Quran. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Iyalah. Rendahkanlah bagi ibu bapakmu itu sayap janahadzulli, sayap apa kehinaanmu di hadapan ibu bapak. Ini kan kalau dipaham secara tekstual, Allah mengatakan manusia itu punya sayap. Ya enggak? Sama tadi kan Allah mensifatkan dirinya terkadang ada pakai tangan kan, punya wajah. Tetapi itu majas, buktinya di mana? Allah saja berbicara tentang manusia pakai majas. Allah bilang manusia pakai apa? Sayap kan? Tapi kenyataannya apa? Dalam ayat itu kan kenyataannya manusia tidak pakai sayap. Cuman Allah pakai bahasa majas. Seolah-olah manusia itu bersayap. Maksudnya apa? Supaya kamu itu tunduk kepada ibu bapakmu seperti burung yang meletakkan sayapnya, sehingga tidak ada celah untuk sombong.